Waalaikumsalam, selamat petang. Sama Pak. Waalaikumsalam. Malam Bu. Iya, selamat petang. Udah malam nih ya. Mohon maaf. Masya Allah. Ini ada Bapak Abri. Pak Johannes, Masya Allah. Ah, Siap Pak Bu. Jo sedang bekerja, belum pulang Pak? Belum, masih di kantor Bu. Masya Allah. Bapak panggilannya Pak Johannes atau Pak Ronald atau Pak Eliezer? Jo aja Bu. Oh, Masya Ya, Allah. Pak Jo, ya lebih mudaan ya Pak. siap. Ya baik, terima kasih sudah menunggu semuanya. Saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang semuanya. Ya mohon maaf ya, baik. Mohon maaf ini hari ini karena masih penyesuaian ya, kita masih menyesuaikan waktu masing-masing dan juga masih berusaha ya memahami ya, berkenalan semuanya dengan waktu masing-masing. Saya lihat di sini yang sudah hadir ada sekitar berapa ini? 7, 12. Oke, Joshua ya. Joshua siapa nih? Joshua diganti namanya dengan Saya Bu, mana tuh? DYC Bu. Oh iya, baik, nggak apa-apa. Baik, nanti akan saya screenshot di akhir pertemuannya. Kalau terima kasih yang sudah hadir dan sudah mengikuti materi mata kuliah hubungan industrial ya. Ya, di sini saya Diah Purwaningsih sedang ya berusaha mengenalkan dan juga mungkin sebenarnya secara praktik mungkin sudah sebagian besar yang bekerja di industri ya, di dunia industri mungkin sudah lebih paham ya. Nah, insyaallah, tapi mungkin secara akademis, mungkin saya insyaallah sudah beberapa tahun ya mengajarkan mata kuliah ini. Sebelumnya mohon maaf, apa suara saya terdengar jelas kah? Terdengar jelas Bu. Jelas Ibu. Jelas Bu. Jelas Bu. Alhamdulillah. Ya jangan sampai saya ngomong sendiri sampai akhir. Pada nggak dengar, oke ya. Baik, selamat datang untuk maaf saya baca aja ya, untuk Iis nih nggak tahu nama aslinya tahu bukan ya? Iis, Iis, ada Bu. ya? Ya namanya Iis, asli Iis. oke, Iis, ada Yosua tadi, ada Pak Jo, ada Aufa, ada Tuti, Yulia Septian, Rudi, Sari, Sonia, Irfan, Adifa, Abdul, kemudian Pak Imam, Cesia, Kaila, Ayu, Divya, ada yang belum saya sebut? Mohon maaf. Oh, Fania ya, Fania. Kemudian, Pak, nama Pak Jo pakai 2 ini. Iya Bu, karena di komputer mic-nya nggak kebuka, Oh, jadi saya harus pakai eh, apa? 2 device. Siap, iya, siap. nggak masalah. Ya, insyaallah. Oh, berarti ada 12 tambah 7. Ya, baru sekitar 19 ya. Baik, ini saya melihat di e-learning jumlah peserta hari ini, peserta mata kuliah ini sebenarnya ada sekitar 47 ya. Saya masih berupaya untuk oh ya absensi belum saya buka ya? Absensi tetap di e-learning ya. Insyaallah sebentar saya buka dulu ini. Belum di Oke, mohon maaf. Sekitar silakan yang mau absen.
di e-learning sambil, ini ya, absensi. Jadi di e-learning ini adalah absensi resmi ya. Jadi sebenarnya saya mungkin termasuk, dosen yang apa ya, ya agak kebawa-bawa cara berpikir orang luar ya. Maksudnya kalau saya lihat itu di Jerman misalnya ya, profesornya tuh tidak memperhatikan apakah mahasiswanya datang atau tidak. Dia hanya ingin tahu nanti ujian bisa atau tidak gitu. Jadi titik tekannya pada, Anda bisa menjawab, oke, gitu. Anda nggak datang, Anda rugi sendiri gitu. Tapi dengan kondisi apa ya, sistem di Indonesia memang memang harus serba tertib administratif ya. Jadi memang, hadir pun harus hadir secara benar, artinya memang, eee, semua mahasiswa itu sebisa mungkin hadir, ya saya mau bilang wajib ya, nggak enak ya, maksudnya wajib sholat ya. Semaksimal mungkin harus hadir. Boleh mungkin kalau izin, izin pun dengan alasan yang tepat, itu maksimal sekali dua kali tidak hadir ya. Tapi dengan catatan ini bukan berarti, "Oh, sampai di akhir saya kok masuk terus, saya mau bolos sekali ah," gitu. Ya enggak juga, artinya saudara akan tetap, mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak tercatat gitu ya, di buku panduan atau mungkin nanti, tiap grup akan presentasi, tidak semua hal yang dipresentasikan itu sudah lengkap. Kadang-kadang perlu saya lengkapi dengan hal-hal yang mungkin tidak tercatat, dan saudara harus melengkapinya dengan mendengarkan saat diskusi, ya. Jadi saat diskusi saudara akan mendapat gambaran yang tepat, dan saya juga memberikan beberapa arahan yang mungkin tidak secara detail saya bisa tuliskan di WA maupun di e-learning, dan saudara harus dengan cermat memperhatikannya, untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya misalnya ya, ini kan kelas manajemen semua ya, bukan, kemarin saya semester lalu saya mengajar kelas akuntansi, prodi akuntansi, mmm, saya menekankan di awal, eee, ketika nanti menjawab soal ujian, ya, itu silakan saudara berperan sebagai seorang manajemen yang bergerak di bidang manajemen ya. Itu artinya kalau pertanyaan itu singkat, bukan berarti jawabannya harus singkat. Selama jawaban itu sangat mendukung, bahkan kadang-kadang ya kalau misalnya setengah halaman ya, setengah halaman, itu saya senang gitu dan itu memberikan tambahan nilai. Jadi, tidak berprinsip jawablah dengan singkat, saya nggak berprinsip seperti itu, tapi jawablah atau jelaskan dan saya tidak bilang dengan singkat ya. Tapi bukan berarti harus satu belasan halaman, sampai pernah ada yang sampai belasan halaman, tapi saya pikir kalau memang itu memang memang berkaitan dengan jawaban dan memang tidak, apa namanya, membuang-buang memang tepat apa yang disampaikan itu memang, melengkapi dan lebih lengkap, lebih bagus, saya berikan nilai kadang 90 nggak masalah, gitu. Jadi, ingat bahwa ketika saudara mau memasuki mata kuliah ini, mengingat berapa persen sih sebenarnya pengaruh, nilai akhir gitu ya. Nilai akhir itu ada 4 hal ya, saya sudah masukkan silakan kalau mau di e-learning itu saya, tambahkan saya lampirkan ini ya, RPS dan juga SAP. Ya, SAP itu satuan, pembelajaran dan juga ada RPS. Ya mohon maaf saya baru sadar tadi baca LPS-nya ini kurang tepat sebenarnya. Ini, versi lama, versi barunya belum saya masukkan, nanti harus saya edit semua, nanti berarti absensinya akan ikut kacau balau. Jadi nanti, insyaallah mungkin pekan depan saya, mmm, apa namanya, berikan LPS yang lebih tepat ya. Ini
di beberapa hubungan industrial mata kuliah, keliru yang saya masukkan ini yang berapa tahun yang lalu gitu ya, sebenarnya kurang tepat, untuk mata kuliah ini. Tapi kalau yang SAP-nya insya Allah sudah tepat, maksudnya nanti dan sudah saya share di WA ya, jadi saudara tinggal memberikan, apa namanya, fokus pada tugas, presentasi untuk bisa dikoordinasikan satu kelompok. Ya awal ada Pak Faisal nggak nih? Ketua kelasnya mana nih? Adakah? Belum masuk ya? Oh ada. Pak Faisal lagi tempat kerja atau lagi di mana? Bisa komunikasi, bisa dengar ya insyaallah ya? Siapa yang lagi di dalam perjalanan? Mohon maaf saya kadang kalau bicara gini, lagi di jalan ya, membahayakan kok sambil dengerin. Tapi kalau asal headset-nya itu satu aja ya dipakai ya. Saya sering menemui beberapa mahasiswa yang saya tanya, "Maaf Ibu, masih di jalan, lagi di halte, lagi nyupir motor, lagi nyupir mobil." Mmm, ya sudah, saya makanya agak-agak ke belakang waktunya. Ini sebenarnya sudah mudah-mudahan sudah jam kantor, tapi untuk Pak Jo yang masih di kantor ya, ya bersabar Pak, insyaallah. Sambil dengerin ya, tugasnya banyak ya Pak ya, jadi sampai Siap Ibu. ya, semangat insyaallah. Jadi contoh nih Pak, banyak anak-anak muda sini nih, mungkin beberapa juga saya foto-fotonya foto gagah dan ganteng, cantik ya, dalam kondisi usia masing-masing gitu. Ya tetap semangat, ya. Baik, ini intermezzo. Kembali tadi ya, jadi ketika sudah memasuki sebuah perkuliahan, coba perhatikan apa yang jadi titik apa, pemberian nilai ya. Jadi di SAP itu sudah saya lampirkan juga, eee, penilaian itu 10% dari absensi atau kehadiran. Itu maksimal 2 kali tidak masuk ya, kecuali alasan khusus misalnya dirawat sampai berapa hari dan walau untuk kebijakan akademik ya, kalau misalnya sampai sakit sampai, 2 bulan misalnya, ya saya tidak berharap seperti itu, tidak akan seperti itu ya. Jadi artinya maksimal 2 kali, maksimal. Kalau bisa hadir terus lebih bagus, karena banyak diskusi yang akhirnya bisa dilakukan hanya di kelas. Dan kemudian, 20% itu tugas akhir. Tugas akhir ini, mmm, nanti biasanya di akhir saya tiap mata kuliah itu saya berikan tugas akhir, mmm, bisa berupa makalah ya atau membuat video. Video yang saya harapkan karena ini zamannya juga zaman medsos ya, udah zaman ya itu udah ya saya pikir untuk, apa ya, ya mengimbangi zamannya sudah seperti itu, saya generasi X ya. Sementara saudara semua kemungkinan sebagian besar mahasiswa yang baru, bergabung itu biasanya Y, tapi ada juga sih beberapa, apa, keunikan yang misalnya Pak Jo yang mungkin juga ada beberapa saya lihat sudah berusia cukup, ya matang lah ya insyaallah dan insyaallah itu nggak masalah. Jadi nanti, eee 20% tugas itu, saya nanti akan berpikir memberikan bentuk video atau bentuk makalah. Video itu supaya saudara punya jangan sampai nggak ada yang punya akun di YouTube, akun di Instagram, akun di akun medsos lah ya. Itu saudara harus berperan di situ dan mulai untuk membuat. Nanti biasanya kerjanya, eee, kalau, video itu per grup, tapi kalau, makalah per orang. Jadi nanti silakan dipilih, lebih milih yang mana ya. Jadi di sini tugas akhir itu termasuk juga saya melihat saudara bagaimana membuat presentasi dalam kelompok itu, kerja sama kelompoknya seperti apa. Maksud saya, eee, apa ya, kita belajar cara menyuruh di dunia manajemen, bagaimana berinteraksi dalam satu tim, ya, kemudian membagi tugas, tetap tetap dengan
integritas ya, dengan, attitude yang memang apa namanya, diperlukan dalam dunia perkuliahan maupun tempat kerja, di tempat sudah bekerja, itu pasti sangat diperhatikan. Dan, saya pikir nanti, ketika presentasi, saya mohon nanti file PPT-nya itu disertai dengan, materi isi. Artinya saudara mungkin membuat materi tentang, tema tersebut ya, per bab kan beda-beda ya, per bab maksudnya, per kelompok beda-beda dan itu dibuat dalam bentuk, makalah. Jadi makalah itu yang melandasi saudara membuat PPT. Jadi ketika saudara menyampaikan PPT, boleh diwakili seorang atau berempat bergantian bicara atau bertiga ya, 3 atau 4 orang bergantian bicara silahkan diatur. Kemudian cara penyampaiannya tetap lewat Go-Meet, ya saya sarankan pakai Go-Meet, karena ini masih bentuk perkuliahan yang saya anggap, eee, lebih jelas dengan Go-Meet, lebih singkat, lebih sederhana, dan gratis. Jadi kalau pakai Zoom, itu biasanya kalau mau berbicara berjam-jam itu nggak bisa yang gratis kan, ya. Jadi, mungkin kuota tetap pakai ya, kuota tetap pakai 2 jam ya, kan memang dan, apa namanya, eee, biaya kuotanya itu kalau saya perhatikan hampir sama dengan Zoom, habisnya gitu ya. Sejam mungkin sejam atau 2 jam bisa 1 giga atau 2 giga ya. Itu hampir sama dengan Zoom, tapi bedanya link ini dengan, GoMeet ini bisa, gratis ya, berjam-jam gratis. Mungkin saudara nanti juga mungkin, tapi memang beberapa, apa namanya, kelengkapan dari Zoom dalam jumlah memang berbeda dengan GoMeet ya. Kalau GoMeet itu maksimal sekarang 500 peserta. Kalau memang gratis itu maksimal 100 peserta dan saya anggap untuk, tingkat kelas ini cukup, ekonomis ya dan cukup memadai. Sedangkan kalau Zoom itu kelebihannya ketika digunakan untuk jumlah yang lebih luas, lebih banyak ya, bahkan bisa maksimal sampai 5.000 saya baca ya, 1.000, 500 juga dan ada, salah satu kelebihannya adalah ada, eee, kelas apa istilahnya ya, pembagian kelas gitu ya. Bisa ke apa sih istilahnya kalau jadi lupa. Kelas-kelas apa, Break tahu nggak break istilahnya? room, break class, break room, Bu. Iya, betul. Jadi dia ada ininya, pembagian kelas yang kita jadi tidak selalu, bisa dibagi berapa kelas. Sedangkan ini kan ini cuma satu mata kuliah saja dan saya pikir itu belum diperlukan untuk, penggunaan Zoom di kelas ini. Jadi, mohon maaf mungkin nanti kita ke depan akan selalu menggunakan GoMeet. Dan, saudara yang akan presentasi mohon menyesuaikan diri dengan bagaimana untuk bisa tampil dengan, aplikasi GoMeet. Presentasi dengan aplikasi GoMeet, itu beberapa, harus dipelajari dulu ya di bagi yang sudah terbiasa nggak masalah mungkin ya, atau nggak tahu, ya harusnya TikTok ya atau di, YouTube itu banyak sekali untuk, informasi untuk bisa menggunakan aplikasi GoMeet dan melakukan presentasi dengan GoMeet, ya. Jadi persiapkan diri. Eee, di sini jadi, eee, nanti kelompok 1 ya pekan depan insyaallah. Tapi dengan catatan kalau nggak libur ya, saya nggak tahu apakah awal puasa ada istilah libur awal puasa gitu, kayaknya Imlek aja sih tanggal 17 hari Selasa ya, yang tanggalannya merah, kalau tanggal 18 insyaallah pekan depan nggak merah sih, tapi awal puasa. Ya, ini mungkin salah satu apa ya, ya konsekuensi dari perkuliahan online malam hari ya. Jadi, ya mohon maaf bagi yang mungkin sedang mau melaksanakan ibadah puasa misalnya dengan sholat sholat tarawih gitu ya, ya diaturlah gimana caranya supaya, tugas presentasi tetap bisa hadir ya. Ya
Saya mau bicara gimana lagi ya, mau ganti lebih pagi, jamnya dimajukan juga, sama juga efeknya karena ini jam-jam orang sholat malam ya, diatur aja ya. Eee, ya saya istighfar lah ya, membuat saudara menjadi tidak sholat tarawih tuh, masya Allah sebenarnya ya. Tapi apa boleh buat, ya mungkin atau gini, saya mengizinkan setiap kelompok itu untuk memberikan, eee, perwakilan ya. Yang presentasi mungkin bisa 2 atau satu, jika memang nanti terpaksa harus ada tapi semuanya berperan, misalnya dalam satu kelompok ada 4 orang, maka yang satu membuat teksnya, satu, PPT-nya, satu membuat makalahnya, satu membuat presentasinya, berdua yang nah ketika presentasi, mmm, saya mau sarankan kok jadi si malakama sendiri. Masya Allah, gimana nih caranya ya? Ya sudah pokoknya atur aja ya, nanti kalau pas tanggal 18 itu awal puasa soalnya terus tarawih, tarawihnya mungkin tanggal 17 atau 18 saya tidak tahu, jadi mohon maaf mungkin akan mengganggu ibadahnya karena memang harus, menjalankan tugas untuk presentasi ya, jadi, tetap dilakukan tugas kelompok. Pekan depan mungkin kelompok satu insyaallah ya, dipersiapkan dengan materi makalahnya, judul materi jadi ada 2 file ya, satu file berisi makalah, materi itu, saudara bisa pakai asisten AI juga boleh, tapi sebaiknya saudara punya, AI yang memberikan buku rujukannya dari mana. Jadi, kan ada AI yang modelnya memberikan kesimpulan tapi dia memberikan buku sumber rujukan dari mana. Ada juga AI yang juga memberikan sumber rujukannya. Tapi AI itu sifatnya hanya asisten ya, membantu ya, bukan yang menguasai saudara, tapi kitalah yang mengolah supaya hasil pencarian AI itu memang benar. Jadi saudara jangan 100% percaya juga ya. Jadi saudara bikin prompt gitu ya. Pakai, buatkan materi dengan tema ini, bentuk PPT, bentuk itu. Kalau AI-nya mungkin, eee memiliki kualitas yang cukup bagus mungkin ya, minta sumber rujukan, dia berikan sumber rujukan gitu ya, nggak masalah ya. Yang penting itu ketika saudara cek di Google, sumber rujukannya memang ada gitu ya, karena kadang-kadang, mmm, bukan kadang-kadang ya, saya agak-agak nggak percaya juga sih, maksudnya benar sih, benar tapi kadang-kadang kalau saudara memberikan, perintah atau prompt mmm, di itu ya, di bagian, perintahnya itu tidak lengkap, kadang AI-nya jadi halu sendiri gitu, dia mengarang-ngarang di cerita gitu ya. Saudara harus hati-hati ya kalau salah memberikan perintah itu nanti, bisa bisa melenceng gitu, jadi harus benar-benar paham. Jadi, dengan zaman seperti ini, di mana AI itu sangat berpengaruh dalam pengerjaan-pengerjaan manusia yang memang berinteraksi dengan internet ya, maka, mmm, tidak bisa dipungkiri saya lihat di Gizi pun nggak masalah ya. Bahkan nanti untuk mulai tahun ini, pembuat skripsi itu harus dengan memberikan pernyataan bahwa, mahasiswa menggunakan AI dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Maksudnya kalau AI-nya bohong ya atau mungkin keliru memberikan, jawaban, mahasiswa harus bertanggung jawab dan bersedia untuk mendapatkan, konsekuensinya ya. Jadi, eee, ini insyaallah saudara angkatan 2024 ya. Oke mungkin masih berapa tahun lagi tapi, untuk skripsi, mmm, pihak kampus membolehkan menggunakan AI sebagai alat bantu, asisten. Jadi jangan merasa 100%, okelah AI udah bikin tutup mata, enggak, ternyata kacau balau, terutama dari mungkin kalau tugas AI kalau
permintaan dari kita ke AI itu cukup berat, bukan berat, besar ya, karena kita nunggunya sampai 5 menit, 10 menit kadang itu ya. Ternyata ketika dicek, itu banyak juga salahnya gitu ya. Jadi kita harus yang, eee, cermat juga memperhatikan jawaban AI, dan juga saya, minta saudara itu paling nggak punya e-book ya, e-book terkait dengan hubungan industrial yang banyak dipakai oleh, para, ya itu ya, para, mahasiswa yang terkait dengan materi hubungan industrial. Jadi nanti saya juga akan kirimkan di WA mungkin ya beberapa mungkin e-book yang mungkin yang insya Allah bisa dipakai untuk jadi rujukan, salah satu rujukan. Kalau saudara bisa mencarinya dalam bentuk rujukan berbahasa Inggris, silahkan ya, mungkin akan menambah kualitas kepusingan yang baca. Bukan, maksud saya menunjukkan bahwa saudara memang lebih lebih bisa, terbiasa dengan buku berbahasa Inggris, itu justru bagus ya. Tapi ya jangan sampai keliru terjemah ya, karena, eee, apa namanya, eee, ya harus tepat gitu yang menerjemahkan atau mungkin buku rujukan hubungan industrial yang sudah diterjemahkan gitu ya ke bahasa Indonesia, mungkin lebih aman gitu ya, nggak pusing-pusing. Ya jadi harus mandiri ya, mandiri mencari buku itu meskipun saya mungkin nanti akan sertakan di WA, kalau di e-learning mungkin pekan depan juga bisa deh minggu depan ya, atau kalau mau dipakai segera oleh grup satu ya, kelompok satu mungkin ya akan saya segera carikan ya, untuk di-share di WA. Jadi nanti, eee, tugas per kelompok adalah melakukan presentasi dan beberapa hari sebelum presentasi sudah mengirimkannya kepada saya untuk saya periksa. Mmm, Paling tidak gini, eee, dalam satu tema dan memang, ini benar isinya gitu ya, sesuai jalur itu, oke saya akan diamkan dan saya akan rubah dalam bentuk PDF untuk saya sampaikan di e-learning. Menurut saya dalam bentuk, bukan PDF ya. Nanti saya akan sambil periksa, saya akan nanti, save as dan ganti ke PDF, ke e-learning. Tapi saudara mengirimkannya sebaiknya dalam bentuk Word kepada saya ya, dalam bentuk dokumen, jangan PDF, ya. Karena kalau sudah PDF saya nggak bisa koreksi dan saya agak repot ya koreksinya tuh, "Ini tolong nanti yang halaman ini, halaman itu." Aduh itu nge-chat-nya udah capek dan belum tentu saudara paham gitu ya. Tapi kalau misalnya Word dan saya bisa ada waktu untuk bisa memperbaiki revisi, saya sambil sampaikan info, saya juga sambil memperbaiki. Jadi, berikan waktu beberapa hari sebelum presentasi untuk mengirimkan, file makalah dan juga file PPT-nya dalam bentuk bukan PDF. Karena beberapa waktu lalu memang ada yang salah tangkap dengan tema, kan itu kan baru judul ya, judul-judul yang tema di SAP, saudara itu kan pasti carinya kan di AI gitu. Nah, kadang-kadang AI itu salah tangkap kalau kita tidak menerangkannya dengan detail. Kemudian juga di RPS ada sedikit saudara akan mengerti, maksud dari materi tersebut dengan baca di RPS kan seharusnya ya. Tetapi ada beberapa poin di RPS yang, saya lihat, "Loh kok yang ini yang saya kirim?" Gitu maksudnya dan saya belum ada waktu untuk bisa membereskannya lagi karena kalau udah diedit, semua absensi berubah semua di sini. Jadi, untuk sementara mohon maaf yang LPS-nya mungkin akan saya ambil yang seharusnya yang benar gitu ya. Jadi
isinya sebagian ada beberapa yang keliru. Maksudnya bukan keliru, yang harusnya tidak menjadi judul dari, PPT-nya itu, ya. Jadi jadi, eee, mohon nanti disesuaikan ya. Mungkin yang materi 1, 2, 3 masih sesuai, tapi kalau yang udah agak di tengah-tengah itu ada, hukum mikro, makro yang sebenarnya belum perlu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mohon maaf. Izin nih Bu, Ya. terkait tugas kelompok berarti sesuai dengan kelompok dan materi yang di SAP ya Bu. Misalnya saya dapat kelompok 4, berarti kelompok kami akan membahas SAP pada materi keempat ya Bu. Ya betul, seperti itu. Jadi SAP-nya kan saya sudah kirim di e-learning ya, tapi Ya. saya juga buat lebih saya simpankan juga di WA supaya itu isinya sama, yang di WA sama di e-learning sama. Kalau di e-learning itu saya berikan juga sedikit info tentang berapa persen sebenarnya pengaruh nilai akhir yang bisa saudara dapat, yaitu 10% absensi, 20% tugas akhir, ya. Tugas akhir mungkin nanti saya bikin itu deh, polling aja ya. Ya. Apa Izin mau Ibu, bikin ya gimana? untuk materi misalnya saya dapat kelompok 4 membahas mengenai isu strategis manajemen ketenagakerjaan. Untuk Ya, acuan bukunya boleh bebas atau ditentukan Ibu? bebas. Bebas Tapi ya. saya akan berikan buku rujukan yang mungkin bisa membantu juga yang saya punya gitu ya, e-book Oh, ya. Jadi kalau iya. sudah punya lebih banyak acuan atau itu lebih bagus lagi. Jadi nanti Apakah sering boleh, kenapa? apakah boleh mensitasi juga dari artikel jurnal Ibu? Boleh. Oh gini, sebaiknya dari buku rujukan dulu, karena kalau artikel jurnal itu nanti di studi kasus mungkin. Iya, maksud saya untuk studi kasusnya. Oh iya boleh, heeh. Kalau nanti Ya. studi kasus di akhir, kita memberikan masukan ke teman, boleh. Tapi saat diskusi kan setelah presentasi PPT, disampaikan, kita sambil buka juga materi ini harus baca gitu ya. Jadi, saya harap ada kesesuaian antara PPT dengan materi gitu ya, jangan sampai PPT cerita apa, materi disajikan bentuk apa. Jadi mungkin, yang bikin materi itu ya biasa cekatan bikin gitu ya. Dia Iya. selesai bikin, kemudian nanti teman satu grupnya ikut memberikan masukan dan ada yang bagian buat ringkasan dari PPT dari materi tersebut. Jadi ada kesesuaian ya antara PPT dengan materi yang itu Lalu satu. izin Ibu, apakah ada batas minimal dan maksimal untuk slide-nya? Biasanya ya, untuk, presentasi itu kan dimanapun ya, dimanapun. Maksudnya di kampus ya, di setiap kampus, itu kan, presentasi, paling lama 15 menit ya. Nanti saudara kalau presentasi proposal maupun skripsi pun, targetnya bukannya, jangka waktunya sih paling maksimal 15 menit. Jadi, pengalaman saya kalau misalnya 15 menit, itu ya maksimal 15 slide. Iya. Tapi boleh saudara mau latihan juga boleh, kalau misalnya saatnya seperti ini, eee, jadi, eee, belajar untuk, bagaimana public speaking ya, maksudnya, presentasi itu bagaimana supaya yang mendengar itu tidak ngantuk, menjadi lebih ngerti gitu ya, bukan tambah pusing gitu ya. Jadi, kenapa saya memberikan kewajiban untuk membuat materi, supaya materinya juga supaya ketika ada yang presentasi dengan PPT nggak jelas bisa baca materinya gitu maksudnya, ya. Jadi, mungkin untuk pembuatan slide ya. Slide Ya. itu sebenarnya itu kan PPT ya, singkatannya apa? PowerPoint text. Hmm, eee, PPT kok saya lupa susah ini, PowerPoint PowerPoint T gitu ya, T-nya apa? Teks ya? PPTX, Ya, PowerPoint presentation. ya ada juga yang pakai X ya. Jadi namanya PowerPoint artinya adalah, eee,
yang saya paham ya, walau mungkin ada perkembangan tentang hal ini, di pembuatan slide itu sebaiknya tidak lebih dari 5 baris, gitu. Ya. Poin-poin besarnya, poin-poin besar dan saudara menerangkan tidak membaca teks di slide. Maksudnya bukan tidak, membaca judul di slide, kemudian saudara bisa menerangkannya dengan mungkin sambil baca materinya nggak apa-apa, tentang yang dipresentasikan itu, gitu ya. Jadi, jangan sampai teks yang ada di materi itu pindah semua ke PowerPoint, ke slide-nya. Jadi, penuh sesak gitu ya, satu slide itu bahkan sampai ada 10 baris, 20 baris, jadi dia bacanya di slide gitu. Tidak begitu ya sebenarnya. Jadi saudara mungkin dengan aplikasi, Windows atau saudara mungkin presentasi bisa nanti ya, mungkin yang bagi yang sudah biasa presentasi dengan laptop mungkin bisa, membagi halaman layar itu supaya bisa sambil baca di layar, tapi bacaan di layar itu tidak muncul di slide, eee apa, pendengar gitu, penonton gitu ya. Itu, eee, apa ya, jadi satu layar itu bisa satu layar besar adalah layar yang akan dilihat oleh, penonton gitu ya, dan atau pendengar, dan dua bagian kecil di kanan itu ada teks yang bisa kita baca, gitu ya, itu dan ada slide berikutnya ya, yang akan bisa ditampilkan. Jadi sambil baca, sambil ya nanti ada mungkin saya pikir semua hal itu bisa dipelajari kok ya zaman sekarang di medsos ya. Cuma memang, eee, ya tergantung waktu dan juga kemauan dan juga apa, mau dan mampu. Ya silakan nanti, belajar lebih luas lagi, mendalam tentang presentasi, mandiri lah ya, banyak sih itunya, eee, tutorialnya ya. Jadi, eee, sebaiknya bicara dengan nada yang orang itu bangun gitu ya. Meskipun saya sendiri banyak orang bilang, "Bu Dian ini suaranya mendayu-dayu bikin saya ngantuk," gitu ya, walau ya saya sudah berusaha supaya pada bangun, tapi ya walau ya, mudah-mudahan pada bangun. Ini sampai tiduran juga saya nggak lihat ini pada ngapain. Saya bukan tipe orang yang suka ngungkit-ngungkit, cari-cari masalah ya tapi saya juga berusaha supaya yang hadir nanti di akhir ya, tolong dibuka kameranya, saya pengen kenalan gitu ya. Ini namanya ini, mukanya seperti apa sih wajahnya gitu ya, jangan-jangan kenalan saya nih waktu SMP misalnya ya. Kemudian juga, mmm, nanti mungkin tugas akhir gitu ya, sebenarnya saya sih pengennya saudara punya, bikin video itu lebih menarik untuk zaman sekarang ya. Tapi untuk kedalaman materi, ya video aja deh kayaknya deh, per kelompok ya, supaya saya gampang juga meriksanya. Tapi dalam video itu mungkin nanti, presentasinya bergantian, jadi dieditlah supaya anggota grupnya ikut bergantian bicara gitu ya. Jadi, menampilkan materi yang memang sesuai dengan saat itu. Jadi sebenarnya tugasnya per kelompok itu ya, membuat materi terkait dengan judul, satu. Kedua, membuat PPT dari materi tersebut. Yang ketiga, saudara membuat video yang akan di-upload di YouTube atau mungkin kalau saudara males, masukin YouTube gitu ya, saya lagi nggak keren misalnya, itu saudara bisa misalnya masukkan ke, Google ya, Google, bentuk-bentuk ya terserah pokoknya bentuknya video ya. Jadi divideokan maksimal mungkin 10 menit ya. Jadi Maaf Bu dosen, izin bertanya. ya. Kelompoknya di mana Bu lihat Ibu ya? Udah itu aja dari awal sampai akhir. Kecuali gini ya, saya kan hanya berdasarkan absen yang saya lihat di e-learning ya. Jadi saya belum kenal nih siapa karena mohon maaf nih Pak Faisal ya. Saya minta tolong waktu itu kayaknya sibuk jadi nggak sempat bikin. Jadi saya bantu untuk bikin pengelompokannya berdasarkan absensi saja. Mungkin tadi seperti Herlina ya belum sempat masuk di e-learning.
eee, mungkin bisa nanti gabung dengan kelompok yang masih baru 3 orang ya. Ya maksimal kan 4 orang tuh. Nanti, atau siapapun mungkin yang mungkin merasa, "Saya udah daftar Ibu, kok nggak ada di e-learning." Silakan berurusan dengan akademik dulu, nanti saya hanya mengacu dari, yang ada di e-learning. Ya mungkin nanti kalau memang ternyata Herlina, eee, nanti jadi masuk ke e-learning ya lapor ke saya ya nanti biar supaya dan masuk ke grup mana nanti silakan dilaporkan. Iya, maksudnya itu Bu, maksudnya kita di grup mananya belum tahu Bu saya Bu. Siapa Bapak? Maaf ya saya nggak Maradona, Maradona Bu. sebentar ya saya lihat sebentar, Bapak di mana sih? Suaranya seperti bapak-bapak, mohon maaf kalau masih jomblo ya mohon maaf. Ini Iya Bu, saya udah oh 40 tahun Bu. Pak Mara, ya saya baru lihat, karena layarnya harus diputar ke atas turun naik. Pak Iya. panggilnya Pak Mara ini? John Bu, John. Oh tuh kan saya jadi tadi Pak Jo, Pak Johannes minta dipanggil Jo, ini Pak Mara John, okelah. John aja Udah Bu. deh, lain kali namanya dirubah aja Pak ya, biar saya nggak salah panggil. Ya, ya. Nggak Enggak, salah emang nama panggil. nama aslinya Maradona Bu. Oh iya benar. Ya alhamdulillah seperti itu ya Maradona. Oke. Tadi pertanyaannya apa Pak? Jadi lupa. Kita tahu di grupnya dari mana ya Bu? Maksudnya saya masuk grup mana gitu Bu? Oleh Bapak nggak ada loh nama Pak Maradona ada loh di Di mana? WA. Belum masuk WA. Belum kayaknya Bu. Di WA mana nih Bu ya? Lupa saya Bu. Banyak banget di Nah, grup. Pak Faisal. Adakah temannya Bapak di grup ini? Di sini di Gomit ini ada nggak teman Bapak yang dekat? Siapa nih ya? Coba nanti tolong bantu ya, soalnya mungkin ya apa namanya, kan ini beberapa angkatan yang berbeda ya, ada yang ada yang jadi mungkin nanti gimana cara ngabarin Pak Maradona? Kenal Pak Faisal nggak? Ketua kelasnya Pak Faisal. Pak Yang Faisal. ya, itu ketua Iya. kelasnya. Nanti minta tolong Pak Faisal, tolong link WA-nya dong kirim ke saya gitu ya. Oh iya Pak Faisal, boleh ya tolong Pak Faisal ya. Maaf Ya, Pak, Pak Maranya ini dari Gici mana ya? Gici Depok Pak. Oke, nanti mungkin ke saya minta nomornya ke akademik atau kemana gitu. Oh siap. Ini saya bagikan link grupnya di Oh ya kolom boleh. Boleh Pak. Thank you Pak Johannes. ya. bisa gabung langsung ya. Siap Pak Johannes. Oke Pak Johannes. Makasih Pak Ya, Johannes. yang membantu ya. Kalau saya ada yang dengan tangan membantu, alhamdulillah. Makasih banyak. Jadi bagi yang hadir hari ini dan belum masuk grup WA, tolong segeralah masuk ke grup karena beberapa informasi penting itu saya bagikan di WA. Ya mungkin juga nanti ketika diskusi studi kasus mungkin nanti akan saya minta, misalnya ya untuk studi kasus saya minta nanti contoh file kasusnya yang dibagikan di WA. Gitu kan. Diskusinya itu nanti hasilnya di WA. Jadi saudara semua harus masuk ke grup itu. Ya. Grup WA hubungan industrial. Ada lagi yang bertanya? Oh iya, tentang waktu nih ya waktu. Jadi kali ini semester ini saya hanya mengajar satu mata kuliah hubungan industrial. Dan dari pihak akademik memberikan pilihan apakah kita semua ya, saya tidak memaksa, apakah saudara mau bertemu 2 pekan sekali, tapi sekaligus 2 jam, 2 jam 2 dihabiskan. Nah itu berarti sekali ketemu tuh grup 1, 2 gitu ya. Terus libur seminggu, seminggu lagi, grup 3, 3, 4 gitu ya. Ataukah mau teratur seminggu sekali aja, 1 pekan itu 1 grup aja gitu. Tapi kalau saya sendiri cenderung satu grup aja biar masih fresh tuh. Kalau udah 2 itu pasti misalnya nih ya grup 1, 2 nih mau presentasi, grup 2-nya nggak dengerin itu yang dipresentasikan grup 1. Karena sibuk udah tegang dengan presentasinya sendiri gitu ya. Nanti begitu grup 2 maju, belum tentu grup ya saya, pengalaman saja, tapi saya pikir tidak semuanya seperti itu gitu. Cuma
Mungkin pengalaman pribadi saya juga dulu ya, jadi ternyata kalau misalnya udah suruh mau maju nih, digabung grup 1, 2, 3 maju hari itu, waduh, mereka sibuk rapat sendiri tuh di WA tuh, grup grup yang lain, jadi nggak fokus mendengarkan materi temannya yang sedang presentasi gitu ya, tapi sibuk atur strategi gimana gitu. Jadi mungkin sebaiknya memang saran saya sepekan sekali, tapi memang hanya 1 jam pelajaran ya. Dan 1 jam pelajarannya itu, eee, saya berdiskusi dengan maksudnya mohon minta pertimbangan juga saudara semua, mmm, apakah akan jam 7:30 sampai jam oh 7:30, iya benar 7:30, 7:30 sampai jam 9 ya? Salah. Kan 1 jam pelajaran itu kan 1 jam ya? Jadi lupa. Ya sampai 8:30 lah ya, 7:30 sampai 8:30 betul nggak? Iya kan? Iya, Bu, Betul, Bu. Iya kurang kan? lebih, Bu. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi, mudah-mudahan semua udah sampai rumah mungkin ya, mungkin kecuali Pak Jun ya, dan juga yang lain-lain mungkin saya belum begitu mengenal dengan baik ya. Ya mudah-mudahan tetap sehat, pesan saya seperti itu. Karena mata kuliahnya kan tidak hanya hubungan industrial, banyak sekali mata kuliah yang saudara juga harus, lalui ya di semester ini dan semoga tetap bisa, eee, fokus, ya, tetap sehat maksud saya ya, dan juga begini ya, saran saya, untuk bisa jadi kalau ibaratnya gini ya, saya tuh merasa rugi kalau sekolah, kuliah, terus nggak dapat apa-apa gitu ya. Maksudnya nggak dapat apa-apa terus saya nggak dapat kesimpulan apapun dari pelajaran yang saya hadapi gitu ya, yang saya pelajari hari itu. Jadi ibaratnya saya senang cari ilmu baru gitu ya, apapun itu. Bahkan kadang-kadang sebenarnya kita udah paham, tapi kenapa saya pengen dengar dari misalnya, eee, ahli ahli ini tentu punya cara pandang dan titik tekan yang beda untuk setiap suatu, apa ya, suatu hal gitu ya, suatu ilmu yang mungkin akan dia sampaikan gitu. Jadi, kalaupun saya akan mendengarkan hal yang sama, saya senang karena berarti mengulang atau pengulangan ilmu yang pernah saya dapatkan gitu. Dan itu sebenarnya, selama masa kuliah memang harus jadi pusing ya belajar dan memang, mmm, karena kan beda ya, seorang yang lulusan SD pasti beda dengan lulusan SMP, SMA, dan juga apalagi yang S1, S2, S3 itu pasti berbeda. Bedanya apa? Ya karena memang dia belajar, mau belajar gitu ya, enggak sekedar mau ijazahnya saja gitu ya. Karena saya agak prihatin juga dengan beberapa yang ya saya alhamdulillah masih ya mudah-mudahan masih bisa diberi umur panjang dan masih bisa mikir ya. Jadi saya S1 itu sebenarnya nggak ada kaitan dengan manajemen ya, S1 saya itu dia dari, eee, jurusan biologi, FMIPA UI. Jadi saya, waktu itu masuk UI biologi Iluni itu ya? iluni juga ya, Bu? Sama. Oh iya, Bapak di mana dulu? Saya hukum, Bu, S1, S2, S3. Oh iya, di UI Siap, juga? siap. Hukum ekonomi, Fakultas Hukum Ekonomi. Oh, itu di mana Pak? Di Universitas Indonesia? Di Universitas Depok? Indonesia. Depok sama Salemba, Bu. S1-nya kan di Depok, Udah S2-nya kan di Salemba. oh, Pak Jo angkatan berapa? S1 saya 2003, S2 2006, S3 2025. Ya, canggih ya. Ya, Ya, jempol tuh Bapak, masih semangat terus belajar. Sekarang kenapa masuk S1, karena di saya karena hukum ekonomi ya, Bu, jadi saya mencari benang merahnya. iya iya, baik baik. Oh gitu, ya, masya Allah ya Jadi kan masih saya disertasi saya mengenai eh, man- eh, manajemen kepegawaian kejaksaan. Jadi kenapa saya ambil hukum ekonomi, ngambil ekonomi manajemen karena ada keterkaitan dengan hukum tata negara dan administrasi negara. alhamdulillah. Jadi S3 pun masih belajar terus Pak ya. Salut dengan Bapak, ya tetap semangat dan
paling yang penting itu kesehatan, Pak, itu ya. Siap, Karena siap udah Ibu. seperti ini ya, insyaallah ya. Jadi, kalau Bapak angkatan berapa tadi? 2003? 2003 S1, S2 2006, S3 2025. Saya juga ambil S2 manajemen Bu, kemarin baru selesai magister manajemen di Universitas Budi Luhur. Oh, SCM juga. Masya. Ada orang yang begitu senangnya mencari ilmu. Ya alhamdulillah Pak, nggak semua orang punya kecenderungan seperti Bapak, ya Mantap bersyukur. Pak Johannes, mantap, Masya Allah. Mumpung beasiswa Bu. Oh, ya bagus lagi, lebih bagus lagi Pak. Ya benar tuh, coba yang lain tuh. Sekarang kan banyak dari APBN itu yang itu ya, banyak, dulu tuh katanya kan 20% bidang pendidikan dan banyak diberikan di beasiswa dan sebagainya. Mungkin silakan ambil kalau ada kesempatan itu ambil ya. Siap. Nah, lucunya lagi Bu, jadi kan Ya. saya ambil manajemen juga di SM di Universitas Siber Asia. Saya punya Hmm, dosen di situ, Ibu Dr. Silvana, mengajar statistika bisnis. hmm. Ternyata beliau juga mahasiswa S2 di GICI sekarang. Sempit sekali dunia. Sekarang ngambil. Iya, Jadi dia dosennya kan udah Bapak dokter. Sama kayak sudah. Ibu, dia juga Oh, sarjana sains dia. iya ya, ya, nggak apa-apa. Ya alhamdulillah masih ada orang yang semangat untuk belajar apapun ya, heeh, untuk melengkapi dunianya. Jadi, saya S1 itu di biologi UI, saya itu angkatan 86, Pak. Oh, jauh Angkat sekali. iya, jauh lah, nggak beda tipis lagi, Pak, udah beda jauh. Jadi, kemudian mengikuti, apa namanya, ya berkeluarga dan yang mengurus keluarga lah ya. 11 tahun kemudian suami bilang gini, "Ya sana deh ambil beasiswa, kuliah aja S2," Masya Allah, gitu. Saya udah, terbiasa terlena ya, from the box itu sebagai ibu rumah tangga tiba-tiba suruh kuliah gitu. Ada beasiswa nih lumayan, oh ya udah disuruh sama kata suami saya ikuti, ambil manajemen. S3-nya ambil manajemen juga di UPI, beasiswa juga alhamdulillah. Jadi, mmm, ya itulah Pak ya, jadi Oh saya ya. nggak iya kita atau mungkin saya nggak pernah mikir mau jadi dokter gitu, tapi, setiap peluang yang ada ayolah diambil gitu ya, karena bisa jadi nggak datang 2 kali gitu ya, Pak, ya. Beasiswa ya, Pak, ya. Ya, ya mudah-mudahan yang lain dapat, apa ya, sebenarnya nggak ada orang yang bodoh, yang ada cuma orang malas gitu. Iya betul. Ya, heeh, jadi kalau mau belajar bisa sekarang, apalagi sekarang medianya media udah terbuka ya, internet, semua orang bisa belajar dengan baik dan semua orang juga tidak pelit untuk bisa berbagi dan, tapi ya harus hati-hati. Ibaratnya gini loh, ibaratnya kalau ada tsunami misalnya, tsunami-nya itu adalah air bah informasi, Pak. Semua terbuka ya, informasi apapun mau dari yang, sangat buruk, ya, buruk gitu, netral gitu, baik, sangat baik ya kan seperti orang penelitian ya. Semua datang ya, dan kalau kita nggak hati-hati itu otak penuh, Pak. Jadi, eee, pilihlah yang memang menjadi tujuan saudara, mencapai cita-cita, jangan terlalu terlena dengan hiburan. Kadang-kadang gini, "Ah, saya udah capek, saya mau menghibur diri," gitu ya. Nonton drama lah, main game lah, nggak buruk juga, itu namanya juga, hiburan, tapi jangan sampai berlarut gitu ya. Ya, kalau kata dokter psikiater ya, sebaiknya anak-anak atau siapapun yang pegang HP, menikmati hiburan jangan lebih dari 2 jam. Lebih dari 2 jam itu namanya kecanduan katanya. Jadi hati-hati ya, jadi atur waktulah gitu, kita semua sekarang belajar manajemen, prodi manajemen paling nggak saudara bisa atur manajemen waktu ya, manajemen kayak karir saudara mau jadi apa itu juga dipikirkan ya. Jadi fokus pada hal yang membuat, ke masa depan saudara ya, jangan terlena stuck di tempat. Oke sampai sini, ada yang bertanya kah? Mungkin kelompok 1 udah paham tugasnya mau ngapain ya? Ya Pak Faisal sama siapa lagi ya? Ada 4 orang. Kelompok 1 saya Bu, Imam Apriliadi. Oh,
Baik, sekarang mungkin saya sambil, tolong di off ya, di on cam dulu kameranya, ini mungkin sambil absensi ya. Saya akan screenshot. Tolong dibuka kameranya sama saya sudah, Pak Imam, Pak Alfa. Oh, masya Allah, ini Alfa ya? Alfa laki-laki, saya pikir namanya nama muslim. Ya baik, ya nggak apa-apa. Baik, saya screenshot. Ini mungkin ada 5 nih ya, 5. Saya baris pertama. Pak Imam tolong dibuka dulu. Saya bantu Pak Imam. screen kali ya, Bu, ya. Ya, atau mau boleh bantu screen, ya ada yang mau screenshot bantuin tolong ya. Saya takutnya saya gagal. Ya, tuh, layar 1. Oh, nggak jadi. Oh. Oh, nggak Saya mau kirim ya? di grup ya. Oh iya, iya boleh. Siapa yang bantuin ini? Saya, Bu, Sampai udah 5. Sampai 5? Udah? satu 1, 2, 3. layar aja tapi semuanya dapat, Bu. Oh iya, iya, saya pakai iya, mohon maaf saya pakai HP soalnya nih, kalau saya pakai laptop ya. Siapa Iya. yang bantuin tadi? Siapa? Saya, Bu, Yohanes. Saya. Pak Jo? Siap. Oke. Oh baik, saya sambil memperhatikan ya, saya berusaha mengenal wajah-wajah mahasiswa saya yang yang fresh dan ganteng dan cantik ini, masya Allah. Mohon maaf, Pak Irfan. Maaf, Pak Irfan. Pak Iya, Irfan? Bu. Iya, Bapak kerja di mana, Pak? Atau Saya sudah, di, mohon maaf, ya Bu, di mana? di perusahaan swasta, Bu. Oh, Bapak dosen swasta. Belajar Bukan lagi perusahaan, S1. Bu. Perusahaan, Bu. Oh, perusahaan swasta. Aduh, saya sampai kaget mul. Saya pikir dengarnya kok dosen swasta, ya Allah. Apalagi ini ya, muter-muter. Baik ya, semangat ya Pak. Kemudian Pak Mario, Masya Allah, ini udah senior nih ya. Masih mau belajar, Masya Allah, semangatnya. Bu Iis juga, Bu Iis, Bu Tuti. Wah, semangat ya. Salut saya, Masya Allah. Ada itu DYC tadi siapa ya? Nama aslinya? Yosua, Bu. Yosua, Bu. Ya, Joshua. Bu Tuti, apa kabar Bu Iis ya, nanti ya. Mudah-mudahan nanti absensinya saya begini, insya Allah. Sambil saya berusaha mengenal nih kan ya. Bu Siti lagi di jalan. Jangan apa-apa. Mbak Heni juga di jalan. Febri Ramadan, Cici, Cesia, Firman. Oke, Heni, Cindy, Septian, Sonia Abdul, Pak Julian lagi, Hailan. Sonia, apa kabar? Di rumah nih Sonia? Cindy, Ayu Suci. Ayu Suci itu gambarmu sendiri, Ayu. Insya Allah Ayu benar ya. Ayu di jalan? Bisa Enggak, on. Bu, lagi nidurin bayi saya sebentar. Masya Allah. Mohon maaf, saya berisik berarti ya. Mohon maaf. Oke, Tari, Sari, apa kabar semuanya? Raska, Rosda, Evania. Baik, alhamdulillah. Sudah saya lihat wajahnya. Mudah-mudahan juga saudara bisa. Ya, kapan-kapan offline ya. Kapan offline-nya? Soalnya saudara mungkin yang ke ini ya, ke kampus masing-masing untuk tanda tangan ya mungkin ya. Seperti itu. Baik, ini sudah hampir jam 9. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan silakan mulai untuk ditutup. Bu, mohon izin terkait tadi untuk tugasnya. Saya sedikit bertanya. Yang pertama tuh, apakah tadi dibuat video atau tetap presentasi aja ya, Bu? Begini. Jadi presentasi itu kan untuk tiap pekan ya, tugas per kelompok untuk presentasi. Jadi ini makanya saya bilang beberapa hari sebelum presentasi tolong kirimkan
file materi terkait tema presentasi saudara, bentuk dokumen, dan juga PPT-nya untuk saya periksa, gitu ya. Jadi mungkin nanti saya akan tanya anggota grup itu yang mewakili grup apakah sudah ada atau belum dan saya periksa dulu. Kemudian tugas akhir itu kan tugas kelompok untuk presentasi ya selama 1 semester. Sedangkan tugas akhir adalah 1 kali tugas di akhir yang berkaitan dengan materi tersebut tapi bentuk video. Dikirimkan nanti sebelum UAS. Baik, confirm, Bu. Bisa dipahami. Ya, jadi nanti kalau grup kelompok 1 sudah presentasi, udah beres, mungkin bisa melanjutkan dengan membuat video gitu. Jadi meskipun belum UAS masih jauh, tapi kalau udah selesai videonya lebih bagus karena kan temanya udah duluan, ya. Udah dibagi duluan gitu ya. Jadi silakan buat videonya. Diedit biar rapi, maksimal 10 menit. Temanya, jadi kalau saudara share di YouTube juga jadi kenangan buat cucu ya. Buat cucu. Baik, kurang lebihnya kalau nggak ada pertanyaan lagi? Bu Irna apa kabar? Insya Allah ya ini grup ini grup gabungan aku hampir banyak seusia saya ya kayaknya. Ya alhamdulillah ya ada teman seusia. Baik. Kita tutup ya. Baik siapa mungkin siapa ya? Pak Faisalnya bisa tutup. Nanti mungkin gantian ya. Nanti ketika presentasi grup 1 atau kelompok 1 berarti yang membuka dan menutup adalah wakil dari kelompok 1 gitu ya. Mungkin sekarang karena saya aja dulu ya, karena pekan depan baru kelompok 1. Mari bersama-sama kita tutup dengan mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga tetap bersyukur atas apa yang sudah diberikan ya, dan insya Allah hari ini pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tutup dengan baca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih, Bu. Tutup ya. Terima kasih banyak.